Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memaksulkan Prabowo. Bukan orang-orang yang dalam ruangan ini. Yang ingin memaksulkan itu adalah Jokower dan Termol. Jadi kita harus luruskan pernyataan ini. Kenapa ini terjadi? Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said itu jadi teror. Silakan. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penerbitan PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke? Saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke? Itu tahun 2022. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden dia ubah, ambil dulu semua baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghajar oligarki. Mereka Jokower, geng Solo, oligarki, parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Ya. Nah, terus saya sampai sekarang mengatakan, Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be kill. Mantap. Nah, karena saya tidak punya harapan selain dia. Orang menyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu. Dia buktikan, dia ambil alih semua. Nah, Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi dengan fiskal sekarang. Merampoknya seperti apa? Itu ratusan triliun oligarki dan bintang, pelindung oligarki ini merampok negara dengan cara tiga sekaligus. Under invoice. Harusnya 100 dimasukkan 30 supaya pajaknya kurang. Terus Bapak dan Ibu tahu, habis itu transfer pricing perusahaannya di mana-mana seakan-akan, dan yang ketiga adalah mengubah HS code, kode bea cukai. Ekspor bubur dilarang mengekspor kayu supaya biayanya keluar rendah dan pajaknya rendah. Yang ketiga dia lakukan namanya rekayasa keuangan. Bapak dan Ibu tahu, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mereka kuasai itu masa untungnya hanya 1-3%.
rekayasa keuangan. BUMN yang dianggap tidak efisien, untungnya minimal 20%. Dan itulah permainan mereka dan ini berlanjut. Dan jangan Bapak dan Ibu heran kalau ada buronan hidup tenang di Singapura. Karena mereka tiap bulan sudah datang sana bagi-bagi. Jadi mungkin bisa juga Reza Halil sekarang itu sedang bagi-bagi. Dan mungkin juga dia yang bergerak untuk menjatuhkan Prabowo. Ya, saya lama di dalam dan saya paham dinamika itu. Satu-satunya cara Prabowo untuk mempercepat menyelesaikan bangsa adalah memperkuat tim penertiban kawasan hutan. Bapak dan Ibu bayangkan, pada saat ditanya data kelapa sawit, itu dia bilang hanya 8,7 juta hektar oleh pajak, oleh BPS. Setelah disurvei ternyata 20 juta hektar. Terus di mana uang itu lari semua? Terus kita harus jatuhkan orang yang mau mengembalikan itu. Ya. Kalau Anda jatuhkan, maka kembali lagi luas kebun sawit hanya 9 juta hektar. Yang lain hilang semua. Oke? Bapak tahu tambang. Bedanya tambang dengan hutan, sawit. Sawit itu pemiliknya konglomerat. Tambang itu pelindungnya bintang-bintang. Bintang hijau dan bintang coklat. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Terus kita harus musuh juga sementara dia perang melawan oligarki dan bintang setan-setan itu semua. Mereka tepuk tangan. Jadi sekarang bagaimana agar Prabowo bisa menyelesaikan? Saya menyatakan yang bisa kita harapkan sekarang adalah tim penertiban kawasan hutan yang dipimpin oleh Syafri Samsudin. Itu yang kita harapkan melakukan ini semua. Dan politisi busuk saya yakin betul walaupun diam-diam dia lebih senang jawab Prabowo jatuh. Karena Prabowo akan menertibkan mereka dari sogokan para oligarki. Presiden Prabowo menghadapi dua persoalan sekaligus. Satu, utang yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Ya. Yang kedua, geopolitik. Geopolitik yang sangat berat. Saya bilang kadang-kadang Pak Hasan, ini kita perlu minta doa kepada Allah supaya pada saat kita mengambil keputusan itu searah dengan perkembangan ke depan. Ini kan bertolak belakang dengan perkembangan ke depan dan inilah cara untuk menyelamatkan fiskal yang sangat berat. Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia apabila tim PKH berjalan dengan baik dan mengambil alih semua itu dan mengembalikan ke negara. Itu satu-satunya pintu yang paling gampang dan itu bisa langsung dapat ratusan triliun dalam waktu sekejap untuk membayar utang. Saya bilang ada 5 program Prabowo yang sangat bahaya ditunggangi untuk menjatuhkan dia. 1, MBG. 2, Koperasi Merah Putih. Ya kan? 3, sekolah rakyat. 4 adalah hilirisasi oleh Danantara. Yang kelima adalah penertiban kawasan hutan. Ini kalau dipegang oleh orang yang salah, maka Prabowo dijatuhkan oleh mereka. Pendukung Prabowo yang 24 karat itu ada di luar. Karena dia tidak mengejar jabatan, dia tidak mengejar apa-apa. Dia ingin negerinya baik. Bukan mengejar jabatan, bukan bunglon yang setiap saat bisa berubah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata saya. Muhammad Said Didu ya. Mewakili suara dirinya sendiri tentunya ya. Dan barangkali orang-orang yang sepakat atau seirama dengan dirinya. Nah, coba kita bahas ya. Apakah menurut kalian yang disampaikan Said Didu adalah memang begitu? Sesungguhnya kubu Jokower, Termul
itulah yang akan ingin menjatuhkan Prabowo, karena mereka mulai tidak nyaman dengan Prabowo yang mulai mengejar oligarki yang berlindung di bawah kekuasaan pemerintahan sebelumnya. Jadi gini saudara sekalian ya, kalau saya mengatakan iya dan tidak ya, karena belum final juga. Karena coba kita hitungnya begini ya, sederhananya adalah, pertanyaan adalah bagaimana sikap Prabowo yang sesungguhnya terhadap para konglomerat ini, terhadap illegal mining ya, terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini dilakukan oleh oligarki dan kemudian dibackingi oleh baik bintang hijau maupun bintang parcok, bintang coklat. Ini kan yang menjadi persoalan dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dan apakah kemudian Prabowo serius atau tidak untuk mengatasi ini semua? Atau sebaliknya justru Prabowo sekarang sedang memelihara lingkaran korupsi baru di antara orang-orang. Jadi yang terjadi adalah pergeseran the center of corruption. Tidak lagi orang yang dekat dengan katakanlah Jokowi, tapi dekat dengan Prabowo. Jadi itu yang harus kita lihat secara jernih ya. Jadi sahabat sekalian, mempercayai komitmen saja ya tentu tidak cukup. Kita harus melakukan evaluasi yang betul-betul objektif. Makanya saya katakan dalam dua kesempatan ketika menyampaikan pandangan di depan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan kemudian juga pada milad Partai Umat yang kelima, saya mengatakan hal sebagai berikut ini. Jadi saya katakan begini, saya bilang ya, kalau terhadap Jokowi kita sudah selesai. Artinya Jokowi bukanlah orang yang pantas kita hormati, pantas kita beri bintang jasa selama ketika dia menyelesaikan 10 tahun pemerintahannya. Tentu kita tidak melupakan apa yang dia buat, tapi jangan lupa bahwa kalau seorang presiden berbuat baik dan kemudian mensejahterakan rakyat, itu adalah sudah tugas dan kewajibannya. Tapi kalau dia berbuat zalim kepada rakyat, tidak ada mandatnya sama sekali. Sehingga kalau misalnya di bawah pemerintahannya yang terjadi adalah kerusakan yang luar biasa, maka pantas kita mempermasalahkannya. Terhadap Gibran, kita juga sudah selesai, sudah end game kalau menurut istilah Rismond. Karena ya tidak layak untuk menjadi pemimpin kita dengan tingkat kematangan yang masih mentah gitu. Dan kemudian juga dengan track record yang juga tidak terlalu baik, putusan MK 90, kemudian dugaan macam-macam, fufu-fafa, kemudian juga UTS insert dan lain sebagainya yang menurut saya harusnya di-impeach atau impeachable. Dianya impeachable, tetapi apakah kondisi impeachable itu mau dimanfaatkan atau tidak, ya memang bergantung orang-orang DPR. Bagaimana dengan Prabowo Gibran? Gibran no, Prabowo questionable, masih dalam tanda tanya. Makanya kita harus melakukan evaluasi yang mendasar. Saya sendiri tidak ada final say, belum ada final say terhadap Prabowo apakah akan memandang pemerintahan ini dengan optimis atau dengan pesimis. Karena kalau saya Dido hari ini optimis, dalam hal lain dia sering sekali pesimis. Kalau dia mengatakan percaya sama Pak Prabowo, tapi putus asa dengan apa yang dilakukan, cara melakukannya, caranya, itu sama saja artinya dia berusaha membelah. Padahal kalau kita mau kafah dengan pemimpin, ya tentu komitmen dan implementasi harus menjadi satu kesatuan. Kalau hanya komitmen saja tanpa implementasi, artinya orang tersebut tidak mampu secara profesional. Tapi kalau dia memang tidak punya komitmen, ya artinya orang itu bermasalah secara moral. Ya. Jadi saudara sekalian, untuk ini ya kita harus melihat apakah kemudian posisi di mana, ya posisi Prabowo itu di mana. Makanya saya cenderung untuk memberikan batas waktu. Kita lakukan evaluasi secara komprehensif tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk menilai pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, saya melihatnya atau memberikan kriterianya ya selama 2 tahun masa pemerintahannya. Artinya jatuh temponya pada tanggal 20
Oktober 2026. Di situlah kita akan menilai apakah pemerintahan ini pemerintahan yang punya semangat bisa diharapkan atau pemerintah yang cuma omon-omon saja. Karena 2 tahun itu ya waktu yang cukup. Jangan sampai kemudian ketika kita 5 tahun dia memerintah, baru kita kemudian melakukan kritik. Apalagi kemudian di antara yang mengkritik itu adalah orang yang sudah disingkirkan dalam pemerintahan karena kecewa misalnya. Ya. Tetapi kalau memang memilih untuk keluar dan kemudian memilih untuk mengkritik dan kemudian dikeluarkan, itu soal yang lain lagi ya. Jadi kita harus kasih waktu kepada Prabowo Subianto, apakah kita akan mempercayainya ya untuk keluar dari krisis multidimensional sekarang ini, ataukah sebenarnya presiden yang omon-omon juga gitu. Nah itu menurut saya lebih objektif ya ketimbang kita terlalu optimis. Tapi sebaliknya kita juga tidak boleh terlalu pesimis terhadap pemerintahan Prabowo. Ya objektif saja. Objektif. Apakah dia memang sophisticated? Apakah presiden yang ya sebenarnya ya sama aja, nggak ada bedanya dari pemerintahan sebelumnya. Karena nanti kita harus melihat beberapa indikatornya. Misalnya gini, ketika orang mengkritik pemerintahan Jokowi lalu kemudian diintimidasi atau dilaporkan, ya sama saja dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan dia bisa dianggap lebih gawat. Jadi be objektif. Mengenai MBG harus objektif. Mengenai penertiban kawasan hutan harus objektif. Mengenai peran Dasko harus objektif. Peran Sapri Samsudin harus objektif. Jadi everything is objektif dan diharapkan nanti kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang pemerintahan hari ini. Dan don't worry, I don't want to be recruited by the president ya untuk jadi apapun. Jadi kita melakukan hal ini karena seperti kata saya tadi adalah kalau ada pendukung 24 karat di luar pemerintahan, saya mengatakan saya bukan pendukung tapi juga bukan oposan. Saya terhadap pemerintahan Prabowo ini netral dalam pengertian ingin melihat sisi baik dan sisi buruknya sama pentingnya. Karena saya belum final terhadap pemerintahan ini. Kalau pemerintahan Jokowi sudah final. Ya, jadi sehingga harusnya dia di-impeach, tapi kan tidak impeach dan kemudian akhirnya menyelesaikan jabatannya selama 10 tahun. Sudah final kita menilainya, sudah selesai bukunya. Tapi Prabowo belum selesai buku penilaiannya. Karena itu posisi saya adalah posisi yang netral saja. Mengkritik, ayo oke. Memuji juga tidak ada salahnya kalau memang ada yang harus dipuji. Nah, you show me siapapun pendukung fanatik Prabowo, apa keberhasilan Prabowo. You show me kepada pengkritik Prabowo apa kesalahannya yang barangkali perlu saya amplifikasi juga. Ini trying to be objective ya. Oke. Begitu ya. Nah, saya tidak punya kepentingan juga misalnya untuk merayu-rayu bagian pemerintahan manapun, tetapi intinya adalah try to be objective. Oke. Coba kita bacakan ya komentar sobat sekalian dan terima kasih yang masih menonton. Mantap, terima kasih pencerahannya Pak Said Didu. Ini beneran live, bener live. Bener live dan Anda sudah bikin heran. Udah pukul berapa ini masih live ya? Karena saya hanya mengatakan ketika saya tidak ngantuk saya bisa live ya. Kemudian prihatin dengan pemerintah sekarang ada apa ya? Jepara hadir Bang RH. Assalamualaikum, maka hadir Bang Said Dadu, bukan Dadu, Didu mengalami gangguan. Ini kita tidak perlu begitu ya. BUMN katanya untung tapi mengeluh rugi sen kanan belok kiri. Nah, sekarang kalau kita letakkan pada satu indikator try to be objective ya, maka indeks persepsi kita turun lagi loh dari 38 menjadi 34. Ini penurunan yang cukup signifikan. Jadi sekarang indeks persepsi kita 34 lagi di tahun 2025 di mana Presiden Prabowo sudah fully control, ya kan? Kalau 2024 oke lah dia sharing power dengan kekuasaan yang lama, tapi 2025 dia sudah dan itu turun menjadi 34 lagi, ya. IPK Indonesia tahun 2025. Nih. Turun 3 poin dari 37 tahun sebelumnya ya.
Jadi 3 poin turun, 34. Jadi itu merupakan warning bagi kita bahwa kalau ukurannya indeks persepsi korupsi, justru pemerintahan Prabowo gagal. Padahal pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang dia pidatokan pertama kali pidato sebagai presiden kan. Kemudian sahur suarakan terus Pak Didu, keren. Said Didu, apa yang sedang coba kau asumsikan? Kali ini kau lucu. Siapa lagi yang haus kekuasaan, ambisi mau secepatnya berkuasa sebelum 2029? Pengkhianatan pasal 33 UUD 1945, sektor tambang dan perkebunan massal serta hutan tanaman industri yang bukan BUMN BUMD. Kemudian Wowo tuh harus berani ganti Kapolri Panglima TNI dulu minimalnya kalau nggak mau dicengkram ya. Jadi ada satu hal yang kemudian masih tanda tanya besar kalau memang Prabowo berani melawan oligarki. Kenapa dia tidak ganti Kapolri yang sudah lama dan loyalnya justru kepada Solo kan gitu. Belum tidur Bang Repil, belum ya. Kemudian ingat Pak Prabowo adalah Menhan zaman Pak Jokowi. Ya itulah ya. Betul BUMN rugi banyak, gua aja yang nganggur gara-gara kontrak nggak diperpanjang. Oke, saudara sekalian, ya. Tuduh Jokowi ingin makzulkan RI 1. Ya kalau kita pakai teori konspirasi, kalau kalau Prabowo dimakzulkan yang untung Gibran. Tapi kalau dua-duanya dimakzulkan kan tidak untung juga Gibran. Jadi sebenarnya ya itu juga masih 50-50. Begini. Ini analisis saya sementara. Kalau bisa terus menggantung di pemerintahan Prabowo, itu Jokowi dan para termu itu bahagia. Makanya mereka bermanuver, misalnya rumah juang Prabowo Gibran. Jadi Prabowo diseret-seret itu, agar kelihatan mereka itu cinta Prabowo. Padahal sesungguhnya mereka tidak genuine cinta Prabowo-nya. Mereka adalah bagian dari konspirasi Solo. Itu pun belum tentu juga, seperti hujan kata Dr. Tifa, tidak semua orang kena basahnya. Ketika orang pakai payung ya, yang kena cipratannya itu adalah ya orang-orang yang tidak terhalang payung. Nah, kalau kita anggap bahwa kena hujan itu adalah sesuatu kena cipratan ya, atau yang basah sekalian, tapi ada juga orang yang tetap kering walaupun dia sudah bergabung dengan kekuasaan Solo kan begitu. Oke. Itu saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi kita harus melihat ini sebagai game tentang kepentingan. Karena bagi geng Solo, kalau dia bermain-main dengan katakanlah geng Prabowo tidak menguntungkan juga. Tapi kalau misalnya geng Prabowo itu muncul dan tumbuh sama korupnya seperti misalnya katakanlah geng Solo, maka yang terjadi adalah bisa mutualisme. Nah ini yang paling bahaya sesungguhnya, meninggalkan rakyat, aktivis anti korupsi dan lain sebagainya. Sehingga nanti yang ada di inner circle pemerintahan itu adalah pewaris ahli waris korupsi semua. Sebenarnya kan banyak ketidakpuasan terhadap Prabowo. Tentunya ketika dia merekrut anggota kabinet yang ternyata 17 menteri dari Jokowi tetap dia pertahankan walaupun menteri tersebut nggak baik-baik amat juga kinerjanya. Kalaupun dibilang baik tapi potensi korupsinya juga tinggi ya. Oke saudara sekalian, itu saja ya karena saya harus tidur, sudah ngantuk. Ada yang mengatakan apakah ini live beneran? Bener live benerannya di pukul sekian ini, dan terima kasih yang masih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.